Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 61 tugas sejarah di Candi Ijo yang beranggotakan Saya Benediktus Krisnanugrah, presensi 5. Saya Daniel Aryo Putra, nomor absen 9. saya Andito Permono dari absen 16. Saya Nolipino Dunata Fiotowski dari absen 27. Saya Theophilus Rajendra Erika Putra dari absen 32. Nah, kita mau ngapain di sini? Nantikan selanjutnya. Nantikan. Baik teman-teman, candi ini terletak di Dusun Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Secara administrasi, candi ini terletak di ketinggian 375 meter di atas permukaan laut. Tapi untuk secara geografi, candi ini terletak di 427 meter di atas permukaan laut. Nah, candi ini kenapa dinamakan Candi Ijo? Karena letaknya berada di Gunung Ijo atau Bukit Ijo. Candi Ijo merupakan bangunan pemujaan peninggalan dari zaman Hindu-Buddha. Lebih tepatnya, Candi Ijo adalah peninggalan kerajaan Hindu. Candi Ijo sendiri diperkirakan dibangun pada tahun 850 sampai 900 Masehi pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan dan Rakai Kayuwangi dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Ijo pertama kali ditemukan oleh H.E. Dorepal pada tahun 1886. Penemuan terjadi secara tidak sengaja itu ketika Dorepal hendak mencari lahan untuk perkebunan tebu dan menemukan gundukan batu. Baik teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di Komplek Candi Ijo dan tepatnya berada di teras paling atas atau paling sakral, yaitu teras ke-11. Di belakang saya ini adalah candi utama yang sampai saat ini terkadang masih digunakan oleh para umat Hindu untuk beribadah. Ya, jadi teman-teman, di belakang saya ini adalah 3 candi pagar atau yang bisa disebut juga sebagai candi perwara. Ya, jadi para ahli menduga bahwa ketiga candi ini adalah candi yang dipergunakan oleh para umat Hindu untuk menyembah 3 dewa yang paling tertinggi yang mereka percayai, yaitu adalah Brahma, Shiva, dan Wisnu. Nah, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ya, khusus di tengah ini adalah terdapat patung lembu Nandini. Lembu Nandini sendiri adalah lembu yang merupakan kendaraan dari Dewa Siwa. Ya, kenapa Dewa Siwa yang menjadi patokan utama para umat Hindu? Karena Dewa Siwa itu sendiri menurut kepercayaan Hindu adalah dewa yang melebur. Ya, jadi dia memiliki tugas untuk meleburkan alam semesta, untuk mengadakan bencana alam. Sehingga para umat Hindu percaya bahwa jika mereka lebih memuja Dewa Siwa, maka keadaan mereka akan jauh lebih baik-baik saja. Di belakang saya ini adalah penggalian candi yang masih tetap berlanjut. Karena di Candi Ijo sendiri itu sebenarnya ada 11 candi. Yang sesuai dengan literasi kami ada 11 candi, dan yang baru ditemukan ya setelah kami hitung adalah sekitar 7 candi yang baru ditemukan. Nah, baru ini yang ke-8 juga masih dicari, dan ya masih sisa 3 lagi yang perlu dicari. Jadi ya memang masih berlanjut gitu ya untuk penggalian candinya, dan tidak selesai sampai di sini saja. Pemerintah terus berupaya mengobservasi Candi Ijo ini supaya bisa ditemukan secara lengkap dan menjadikan media pembelajaran yang bagus untuk para siswa di Indonesia. Baik teman-teman, sekarang sudah di penghujung studi kami. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan bahwa pertama, Candi Ijo sendiri masih butuh penggalian yang lebih, karena walaupun sudah ditemukan candi utamanya dan sudah ditemukan banyak cerita gitu ya yang didapatkan oleh para ahli, tapi sebetulnya masih perlu didalami lagi ya, dan ya kami tidak bisa membahas banyak di video kali ini. Misalnya seperti salah satu arca misteri yang terdapat di teras ke-9. Pada saat kami mencari ternyata tidak ada, ya karena konon katanya teras arca itu adalah arca yang bertuliskan sakral dan bertuliskan mantra kutukan ya, dan kami tidak tahu sekarang itu di mana, dan kami menduga bahwa itu sudah dibawa oleh pihak pelestarian kebudayaan untuk penelitian selanjutnya. Ya, sekian, terima kasih.
Jadi teman-teman, sekarang kita sedang berada di lereng hijau. Lereng hijau sendiri ini adalah tempat di mana para pengunjung wisata dari Candi Ijo bisa berkunjung ke lereng hijau ini. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat, di belakang ini ada tempat makan, ya semacam warung kecil lah, tapi dengan views yang sangat indah. Ya, bisa lihat. Nah, gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke Candi Ijo ini sambil istirahat gitu ya, setelah mengelilingi Candi Ijo, bisa beristirahat di sini. Nah, kalau dilihat dari dalam, nih ya, nah gini, itu kelihatan kayak sapi yang di tengah itu, tengah-tengah. Nah, Oh iya, Deng. Kamu lihat di sini aja udah kelihatan loh, Iya, itu kupingnya ya. kayak tanduk lah, tanduk sapi. Iya, Nah, iya. pas banget sama bentuk sapi ini. Nah, ya kan? Fun fact guys, fun fact. Ini aku nggak ngada-ngada. Sinyalnya hilang nih. Ya, fun fact lagi di sini nggak ada sinyal ya teman-teman. Khusus provider tertentu. Artinya pesawat tidak boleh mendarat. Iya, di sana kalau di zoom kelihatan nggak ya? Oh iya itu. Itu ada titik-titik merah ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu bandara di Yogyakarta. Itu adalah Bandara Adi Sucipto. Tanda lampu merah itu berarti apa, Mas Krisna? Pesawat tidak boleh mendarat di bandara tersebut karena Iya. rawan tergelincir. Karena selain itu ya teman-teman, di sini dilihat saja kondisi awan atau kondisi cuacanya sudah mendung. Oke. Yang berarti di sini sudah ada genangan air. Dan sudah lengkap dengan protein. Ya, di situ ada namanya cacing tambang. Oh, itu cacing tambang. Cacing tanah atau tambang? ini. Tanah. Ya, seperti itu teman-teman. Ya,